Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Momoci Belajar, ruang belajar bersama dan mengasah kemampuan berpikir. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang soal-soal TPA, khususnya kemampuan verbal, yaitu 6 soal sinonim, 6 soal antonim, 5 soal analogi, dan 6 soal pengelompokan kata. Pembelajaran ini sangat cocok bagi teman-teman yang ingin belajar lebih jauh mengenai kemampuan verbal atau ingin latihan untuk lebih terbiasa dengan soal-soal TPA. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita membahas soalnya. Pembahasan yang pertama di sini kita akan membahas tentang sinonim atau tentang persamaan kata. Jadi teman-teman sebelum kita masuk kepada soal nomor 1, silakan bagi teman-teman yang sekiranya ingin mencoba menemukan jawabannya, untuk videonya di post sebelum kita bersama-sama menemukan jawabannya. Jadi sekarang kita masuk pada soal nomor 1. Di sini ada kata meditasi. Nah, kira-kira sinonim dari meditasi ini apa? Apakah opsi A ilmu, opsi B berontak, opsi C perenungan, opsi D meracau, atau opsi E keributan? Jadi teman-teman, berdasarkan KBBI, meditasi itu merupakan pemusatan pikiran dan perasaan untuk mencapai sesuatu. Atau bisa juga bertafakur, bisa juga perenungan. Nah, jika kita cek di opsi A ilmu, ini bukan sinonim dari meditasi. Opsi B berontak, ini juga bukan sinonim. Opsi C perenungan, inilah sinonim dari meditasi. Opsi D meracau, ini bukan sinonim. Opsi E keributan, ini juga bukan sinonim dari meditasi. Maka satu-satunya jawaban yang paling benar di sini adalah opsi C. Jadi meditasi itu bersinonim dengan perenungan. Kita lanjut soal nomor 2, di sini ada kata ceracau. Nah, kira-kira ceracau ini bersinonim dengan apa? Apakah A terdiam, B bungkam, C pendiam, D sadar, atau E berceloteh? Jadi ceracau ini juga bisa diartikan yaitu meracau atau berkata tidak karuan seperti orang yang tidak sadar, atau orang yang tidur, atau orang yang gila, atau yang mengigau, atau bisa juga dengan kata lain yaitu berceloteh. Nah, sekarang coba kita cek opsi yang ada. Opsi A terdiam, ini bukan sinonim dari ceracau. Opsi B bungkam juga bukan sinonim. Opsi C pendiam juga bukan sinonim. Opsi D sadar juga bukan sinonim. Opsi E berceloteh, inilah jawaban yang benar. Maka nomor 2, ceracau bersinonim dengan opsi E yaitu berceloteh. Lanjut soal nomor 3. Nomor 3 di sini ada kata abolisi. Kira-kira abolisi ini bersinonim dengan apa, atau abolisi ini memiliki persamaan arti dengan apa? Apakah opsi A penangkapan, opsi B pembatalan, opsi C perenungan, opsi D penindasan, atau opsi E pengadaan? Jadi abolisi ini juga bisa diartikan yaitu peniadaan peristiwa pidana, atau bisa juga penghapusan, atau bisa juga pembatalan. Nah, sekarang coba kita cek opsi yang ada. Opsi A penangkapan, ini bukan sinonim dari abolisi. Opsi B pembatalan, ini bisa jadi sinonim. Opsi C perenungan juga masih salah. Opsi D penindasan juga masih salah. Opsi E pengadaan juga masih salah. Maka di sini abolisi bersinonim dengan opsi B, yaitu pembatalan. Lanjut soal nomor 4, di sini ada kata nisbi. Kira-kira nisbi ini bisa bersinonim atau memiliki arti yang sama dengan opsi apa? Apakah opsi A mutlak, opsi B campuran, opsi C pasti, opsi D relatif, atau E pandangan? Jadi teman-teman, nisbi ini juga bisa diartikan yaitu relatif atau tergantung orang yang melihat, dan tidak mutlak. Nah, sekarang coba kita cek opsi yang ada. Opsi A mutlak, ini bukan sinonim, ini melainkan antonim. Opsi B campuran juga masih kurang tepat. Opsi C pasti, ini juga masih kurang tepat ya, karena tadi nisbi itu adalah bersifat relatif atau bersifat tergantung orang yang melihat. Kemudian opsi D relatif, inilah jawaban yang paling benar. Opsi E pandangan, ini juga masih kurang tepat. Maka nomor 4 nisbi di sini bersinonim dengan opsi D yaitu relatif. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 5 di sini ada kata tendensi. Apakah tendensi ini bisa bersinonim dengan opsi A kecenderungan, opsi B pemusatan, opsi C pembulatan, opsi D desakan, atau opsi E akibat? Jadi tendensi ini juga memiliki arti lain yaitu bisa kecenderungan, juga bisa kecondongan. Nah, jika kita cek opsi yang ada, opsi A kecenderungan, ini jelas opsi yang benar. Opsi B pemusatan, ini salah. Opsi C pembulatan juga masih kurang tepat. Opsi D desakan juga kurang tepat. Opsi E akibat juga masih salah. Maka nomor 5 di sini tendensi itu bersinonim dengan opsi A yaitu kecenderungan. Lanjut soal nomor 6, di sini ada kata leco.
Kira-kira nih, leco ini memiliki persamaan arti dengan apa? Apakah A besar, B kerdil, C menyela, D kurus, atau E jumbo? Jadi, leco ini juga bisa diartikan yaitu tidak mau besar atau dengan kata lain kerdil. Nah, jika kita lihat opsi yang ada, opsi A besar, ini bukan sinonim melainkan antonim. Opsi B kerdil, ini jelas opsi yang benar. Opsi C menyela, ini juga masih kurang tepat. Opsi D kurus, ini juga masih kurang tepat ya, karena tadi leco itu artinya tidak mau besar atau kerdil. Jadi kalau kurus ini konsepnya berbeda. Nah, sekarang kita coba cek opsi E, jumbo. Ini juga masih kurang tepat. Ini bisa menjadi antonim dari leco. Maka nomor 6, leco itu bersinonim dengan opsi B, yaitu kerdil atau tidak mau besar. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang antonim atau lawan kata. Nomor 1 di sini ada kata merdeka. Kira-kira antonim dari merdeka itu apa? Apakah opsi A fasal, opsi B bebas, opsi C lepas, opsi D akut, atau opsi E kebas? Jadi teman-teman, merdeka ini juga bisa diartikan adalah kondisi yang bebas dari penindasan atau bisa juga bebas dari penjajahan serta tidak bergantung pada pihak atau orang lain. Nah, jika kita mencari antonim dari merdeka atau kebebasan, maka itu bisa menjadi bersifat terikat atau tidak bebas atau dengan kata lain fasal. Nah, jika kita melihat opsi yang ada, maka opsi A lah yang paling benar, karena fasal adalah kata lain dari terikat. Nah, terikat ini juga bisa menjadi antonim dari merdeka. Opsi B, bebas, ini adalah sinonim dari merdeka, maka ini bukan jawaban. Opsi C, lepas, juga ini bisa menjadi sinonim dari merdeka. Opsi D, akut, tidak ada hubungannya. Opsi E, kebas, juga tidak ada hubungannya. Maka nomor 1, merdeka di sini berantonim dengan opsi A, yaitu fasal. Kita lanjut soal nomor 2. Di sini ada kata minor. Kira-kira nih, minor berlawanan kata dengan apa? Apakah A kerdil, B mayor, C individual, D mental, atau E buas? Jadi jelas ya, nomor 2 ini antonim dari minor itu adalah mayor. Jadi tergantung pada konteks penggunaannya. Minor merujuk pada sesuatu yang lebih kecil, nah sedangkan mayor itu pada umumnya merujuk pada sesuatu yang lebih besar. Maka jelas nomor 2 minor di sini berantonim dengan opsi B, yaitu mayor. Kita lanjut ya soal nomor 3. Nomor 3 di sini ada kata mitos. Kira-kira mitos ini berlawan kata dengan apa? Apakah A bohong, B berita, C alasan, D fakta, atau E tidak benar? Jadi jelas ya teman-teman, kalau ada mitos berarti ada fakta. Mitos ini juga bisa dikaitkan adalah cerita tradisional yang sering dianggap terjadi di masa lampau dan juga memiliki makna simbolis dalam suatu budaya. Maka antonim dari mitos itu adalah opsi D, yaitu fakta. Coba kita cek opsi yang lain. Opsi A bohong, ini bukan antonim dari mitos. Opsi B berita juga bukan antonim. Opsi C alasan juga bukan antonim. Opsi E tidak benar juga bukan antonim. Nomor 3 jawaban yang paling tepat itu adalah opsi D, itu fakta. Lanjut soal nomor 4, di sini ada kata modernisasi. Kira-kira nih, modernisasi bisa berantonim dengan apa? Apakah A fana, B esoteris, C mayor, D tradisionalisasi, atau E zaman? Jadi teman-teman, modernisasi ini bisa diartikan adalah suatu pergerakan atau proses ke arah kemajuan. Berarti jika kita mencari antonim dari modernisasi atau suatu kemajuan, maka itu bisa tradisionalisasi. Karena tradisionalisasi itu juga adalah suatu yang menggambarkan proses kembali atau bertahan pada hal-hal tradisional yang merupakan kebalikan dari modernisasi. Berarti yang paling tepat untuk menjadi antonim dari nomor 4 ini, modernisasi itu adalah opsi D, yaitu tradisionalisasi. Kita lihat opsi A, fana, ini bukan antonim dari modernisasi, esoteris juga bukan antonim, mayor juga bukan antonim, zaman juga bukan antonim. Maka di sini nomor 4 yang paling tepat untuk menjadi antonim dari modernisasi itu adalah opsi D, yaitu tradisionalisasi. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 5 di sini ada kata monogami. Nah, kira-kira monogami ini lawan katanya apa? Apakah A sendiri, B menikah, C adat, D poligami, atau E lajang? Jadi teman-teman, monogami ini juga bisa diartikan yaitu suatu sistem pernikahan atau hubungan di mana seseorang itu hanya memiliki satu pasangan pada satu waktu tertentu. Nah, berarti jika kita mencari antonim dari monogami, itu bisa adalah poligami. Karena poligami ini juga artinya adalah suatu sistem perkawinan di mana seseorang itu memiliki lebih dari satu pasangan pada waktu yang bersamaan. Nah, jika kita cek opsi yang ada, opsi A sendiri,
Ini opsi yang salah. Opsi B, menikah juga salah. Opsi C, adat juga salah. Opsi D, poligami, inilah jawaban yang benar. Opsi E, lajang juga salah. Maka nomor 5, monogami di sini berantonim dengan opsi D, yaitu poligami. Lanjut soal nomor 6, di sini ada kata moral. Kira-kira moral ini berlawanan kata dengan apa? Apakah A, baik, B, pendidikan, C, amoral, D, prinsip, atau E, etis? Jadi moral ini juga bisa diartikan yaitu ajaran tentang baik buruk yang diterima mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, dan budi pekerti. Nah, jika kita mencari antonim dari kata moral, maka itu bisa immoral atau tidak bermoral, tidak beretis atau tidak berprinsip, atau juga bisa amoral. Nah, jika kita cek opsi yang ada, opsi A, baik, ini bukan antonim. Opsi B, pendidikan, juga bukan antonim. Opsi C, amoral, inilah jawaban yang benar. Karena amoral ini juga bisa diartikan adalah seseorang atau perilaku yang tidak memiliki konsep tentang benar dan salah atau tidak peduli terhadap moralitas. Kemudian opsi D, prinsip, ini bisa menjadi sinonim dari moral, maka ini bukan antonim. Opsi E, etis, ini juga adalah sinonim dari moral, maka ini bukan jawaban. Maka nomor 6, moral di sini berantonim atau berlawanan kata dengan opsi C, yaitu amoral. Lanjut soal berikutnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang analogi atau tentang padanan kata. Nomor 1 di sini ada kata pesawat .2 aftur. Ini bisa kita analogikan menjadi aftur adalah bahan bakar pesawat. Nah, sekarang coba kita kaitkan di opsi. Opsi A, truk bahan bakar solar. Ini jelas opsi yang salah ya, harusnya solar bahan bakar truk. Jadi untuk analogi ini posisinya itu juga kita harus sepadankan dengan soalnya. Kemudian opsi B ada kata MVO .2 kapal. MVO adalah bahan bakar kapal, ini opsi yang benar ya. Jadi marine fuel oil itu benar adalah bahan bakar kapal. Kemudian opsi C di sini ada kata atlet .2 makanan. Makanan adalah bahan bakar atlet, ini bisa jadi. Kita simpan dulu. Opsi D ada kata bensin .2 mobil. Mobil bahan bakar bensin, ini opsi yang salah karena posisinya tidak sepadan. Opsi E ada kapal .2 air. Air bahan bakar kapal, ini jelas opsi yang salah. Maka di sini kita punya dua kemungkinan opsi yang dapat menjadi jawaban. Ada opsi B kapal .2 MVO, ada opsi C atlet .2 makanan. Tapi kita perhatikan lagi, tadi soalnya adalah pesawat dan aftur. Pesawat ini adalah benda mati, sedangkan atlet adalah benda hidup atau manusia. Maka bisa kita simpulkan jawaban yang paling tepat di antara B atau C itu adalah opsi B. Karena kapal ini adalah benda mati, sama dengan soal yang ada di nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2, di sini ada kata fisikawan .2 fisika. Ini bisa kita analogikan menjadi fisikawan ini adalah seseorang yang ahli di bidang fisika. Nah, sekarang coba kita kaitkan di opsi. Ada opsi A, ekonomi .2 ekonom. Ekonomi adalah ahli di bidang ekonom, ini opsi yang salah karena terbalik, harusnya ekonom adalah ahli di bidang ekonomi. Kita lihat opsi B, ada matematikawan .2 matematika. Ini jelas opsi yang benar. Jadi matematikawan ini adalah orang yang ahli di bidang matematika. Kemudian opsi C ada psikologi .2 psikolog. Ini opsi yang salah ya karena posisinya tidak sepadan. Seharusnya psikolog .2 ahli psikologi. Kita lihat lagi opsi D. Di sini ada astronomi .2 astronom. Ini juga posisinya terbalik, maka dia salah. Opsi E ada biologi .2 biolog. Ini juga posisinya tidak sepadan dengan soal. Maka satu-satunya opsi yang paling sepadan dari fisikawan .2 fisika atau fisikawan adalah ahli fisika itu adalah opsi B. Matematikawan adalah ahli matematika. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 3 di sini ada kata lajang .2 menikah. Ini bisa kita analogikan menjadi lajang karena belum menikah, atau lajang ini merupakan status seseorang yang belum menikah. Nah, sekarang coba kita kaitkan di opsi. Opsi A, lapar karena belum minum. Ini opsi yang salah ya, karena tidak berkaitan. Opsi B, marah karena belum uang. Ini juga masih kurang tepat. Opsi C, tua karena belum muda. Ini opsi yang salah. Opsi D, siswa karena belum sarapan. Ini opsi yang salah. Opsi E, pengangguran karena belum kerja. Inilah jawaban yang benar. Jadi nomor 3, jawaban yang paling tepat dan paling sepadan dengan soal nomor 3 itu adalah opsi E. Lajang karena belum menikah sama dengan pengangguran karena belum kerja. Kita lanjut soal nomor 4. Di sini ada kata kendala .2 pendukung.
Di sini ada kendala dan juga ada pendukung. Hubungan dari kedua kata ini itu mereka adalah berantonim atau berlawanan kata. Kendala antonimnya adalah pendukung, begitu juga dengan pendukung itu antonimnya adalah kendala. Nah, sekarang coba kita cek di opsi, kira-kira opsi mana yang berhubungan dengan soal nomor 4 ini. Opsi A ada kuantitas titik 2 kualitas. Ini jelas opsi yang benar ya, karena kuantitas itu antonimnya adalah kualitas, kualitas juga antonimnya adalah kuantitas. Kita lihat lagi opsi B, ada buas titik 2 ganas. Ini bukan antonim, melainkan mereka bersinonim. Opsi C ada kain titik 2 bantal, ini tidak berkaitan. Opsi D ada bodoh titik 2 idiot, ini tidak berantonim, melainkan mereka bersinonim, maka ini salah. Opsi E ada pakar titik 2 ahli, ini juga adalah sinonim, maka ini salah. Sehingga nomor 4 yang paling tepat untuk menjadi jawaban itu adalah opsi A, kuantitas titik 2 kualitas. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 5, di sini ada kata Brahman titik 2 simental. Jadi jika teman-teman tahu, Brahman dan simental ini merupakan jenis sapi yang ada di Indonesia. Jadi bisa kita analogikan menjadi Brahman dan simental, keduanya merupakan jenis sapi yang ada di Indonesia. Nah, sekarang coba kita kaitkan di opsi yang ada. Opsi A, Persia titik 2 Kintamani. Persia ini adalah kucing, sedangkan Kintamani ini adalah jenis anjing. Maka ini opsi yang salah. Opsi B ada ular titik 2 kobra. Ini juga tidak sepadan dengan soal. Opsi C ada cemani titik 2 ragdoll. Cemani ini adalah jenis ayam, ragdoll ini adalah jenis kucing. Maka ini tidak sepadan dengan soal. Opsi D ada anggora titik 2 kucing. Ini juga tidak sepadan dengan soal. Opsi E ada etawa titik 2 jawarandu. Inilah jawaban yang paling benar. Jadi jika teman-teman tahu, etawa ini merupakan jenis kambing yang ada di Indonesia, sama halnya dengan jawarandu. Jawarandu juga merupakan jenis kambing yang ada di Indonesia. Maka nomor 5 jawaban yang paling tepat itu adalah opsi E. Kita lanjut soal berikutnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu tentang pengelompokan kata. Jadi soal nomor 1, kata apa yang berbeda? Ada A. Andong, B. Tambora, C. Masiwang, D. Ambang, E. Sinabung. Teman-teman di sini ada kata andong, ada kata tambora, ada kata ambang, dan juga ada kata sinabung. Nah, keempat opsi ini merupakan nama-nama gunung. Sedangkan opsi C yaitu Masiwang ini bukan nama gunung melainkan nama sungai. Jadi jelas nomor 1 kata yang berbeda sendiri itu adalah opsi C yaitu Masiwang. Kita lanjut soal nomor 2. Di sini kata apa yang berbeda? Ada A seruling, B gendang, C trompet, D harpa, dan E gitar. Di sini ada kata seruling dan ada kata trompet. Kesamaan seruling dan trompet itu sama-sama benda yang dimainkan itu dengan cara ditiup. Kemudian di sini ada kata harpa dan juga ada kata gitar. Harpa dan gitar juga kesamaannya merupakan benda yang dimainkan itu sama-sama dipetik. Kemudian opsi B itu ada gendang. Gendang ini dimainkan dengan cara dipukul sehingga gendang ini berbeda dari keempat opsi. Sehingga nomor 2 kata yang berbeda sendiri itu jelas adalah opsi B yaitu gendang. Kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3, kata apa yang berbeda? Ada A memasak, B bersepeda, C berenang, D senam, dan E berlari. Teman-teman di sini ada kata bersepeda, kemudian ada berenang, ada senam, dan juga ada berlari. Kesamaan dari keempat opsi ini merupakan jenis-jenis olahraga. Nah, sedangkan opsi A itu memasak, ini bukan olahraga. Jadi jelas nomor 3, kata yang berbeda sendiri itu adalah opsi A, yaitu memasak. Lanjut soal nomor 4, kata apa yang berbeda? Ada A matahari, B Saturnus, C Jupiter, D Mars, dan E Venus. Di sini ada kata Saturnus, kemudian ada kata Jupiter, ada kata Mars, dan juga ada kata Venus. Nah, keempat opsi ini itu kesamaannya adalah sama-sama adalah planet. Sedangkan opsi A, matahari, ini bukan planet, sehingga kata yang berbeda sendiri jelas adalah opsi A, yaitu matahari. Kita lanjut soal nomor 5. Nomor 5, kata apa yang berbeda? Ada A drama, B novel, C cerpen, D peta, dan E puisi. Di sini ada kata drama, ada kata novel, ada kata cerpen, dan ada kata puisi. Kesamaan dari keempat opsi ini merupakan suatu karya sastra. Sedangkan opsi D yaitu peta ini merupakan alat geografi. Maka jelas nomor 5 kata yang berbeda sendiri itu adalah opsi D yaitu peta. Lanjut soal nomor 6. Kata apa yang berbeda? Ada A trapesium, B prisma, C segitiga, D persegi, dan E lingkaran. Teman-teman di sini ada kata trapesium.
ada kata segitiga, ada kata persegi, dan ada kata lingkaran. Kesamaan dari keempat opsi ini merupakan bangun datar, 2D atau 2 dimensi. Nah, sedangkan opsi B yaitu prisma, prisma merupakan bangun ruang 3D atau 3 dimensi. Jadi jelas opsi yang berbeda sendiri itu adalah opsi B yaitu prisma. Oke teman-teman semuanya, nomor 6 ini merupakan soal terakhir dari pembahasan pengelompokan kata. Sebelumnya tadi kita sudah belajar tentang sinonim, sudah belajar tentang antonim, dan juga sudah belajar tentang analogi. Jadi video pembelajaran kemampuan verbal kali ini cukup sampai di sini. Silakan ya akses video lainnya jika teman-teman merasa masih semangat untuk berlatih. Dan jika video ini membantu teman-teman semuanya, maka jangan lupa untuk dukung terus channel Momoci Belajar dengan cara like, subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin juga butuh video pembelajaran seperti ini. Oke, kita bertemu di video selanjutnya.